Bab 40 Tamparan Sampai Mati. Harvey mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut ke arah depan. Wus! Batu! Yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya melayang di sekitar tubuhnya terbang keluar seperti peluru. Ding ding ding! Dengan serangkaian suara benturan, aku melihat bahwa semua peluru yang bersiul ditembak jatuh dalam sekejap. Detik berikutnya. Engah! Batu! Terbang semuanya telah ditembakkan ke tubuh sekitar 50 penembak. Darah berceceran di mana-mana, mengejutkan. 50 atau lebih pria bersenjata itu tidak punya waktu untuk berteriak, dan mereka semua jatuh ke tanah dan mati. Adapun tubuh mereka sudah penuh lubang, seperti sarang lebah. Segera, pemandangan itu sunyi lagi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bau darah meresap. Semua orang yang hadir menatap kosong ke arah Harvey di kejauhan, tidak bisa berhenti gemetar. Mereka sangat merasa bahwa anak di depan mereka seperti dewa perang legendaris yang hidup, agung dan menakjubkan. Ini lebih seperti dewa kematian yang kembali dari neraka, langsung menuai lebih dari 50 nyawa. Mengerikan, kuat. Kali ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Tidak heran jika anak ini berani memasuki sarang macan lontan sendirian, ternyata dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Pada saat ini, Harvey memiliki sedikit senyum di bibirnya, menatap Chen Kangmong, dan berkata, Chen Kangmong, sekarang kamu harus percaya apa yang aku katakan. Petik 2. Seluruh tubuh tidak bisa berhenti gemetar. Apa yang terjadi barusan seperti mimpi, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya itu adalah fakta sama sekali. Anak baik, itu benar-benar terjadi 2 kali. Saya tidak berharap Anda menjadi seorang seniman bela diri. Sepertinya saya benar-benar meremehkan Anda. Petik 2. Chen Kangmong menyipitkan mata, lalu memandang kedua lelaki tua itu, dan berkata dengan hormat, Tuan Wu dan Tuan Su, sepertinya kita harus mengundang mereka berdua sekarang. Petik 2. Haha. Pria tua berbaju putih itu mencibir dan berkata, untuk menghadapi bocah berbulu seperti itu, mengapa kita berdua harus mengambil tindakan? Saya Wu Sanfeng sendirian. Anda dapat menghancurkannya. Petik 2. Wu tua itu perkasa. Petik 2. Semua orang memujinya dengan keras. Wu Sanfeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar dengan tidak tergesa-gesa. Dia tersenyum dan menatap Harvey, dan berkata dengan dewasa, Nak, saya pikir kultivasi Anda tidak mudah, dan saya tidak tega membunuh Anda. Selama Anda dapat memotong lengan Anda, lalu berlutut. Kau tahu beberapa kali, dan saya akan membiarkan Anda pergi, bagaimana? Petik 2. Harvey memandang Wu Sanfeng dengan acuh tak acuh, dan berkata, saya hanya berlutut satu orang di hidup saya, dan bahkan dunia ini tidak layak untuk saya berlutut. Anda, hal seperti apa yang pantas membuat saya berlutut? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir penuh dengan ejekan dan seringai. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa perusahaan keamanan perisai awan mereka dapat berdiri di Aurus Hills selama bertahun-tahun tanpa dikalahkan adalah karena ada 2 penatua yang bertanggung jawab. Pada awalnya, beberapa pria yang tidak memiliki mata panjang datang untuk memprovokasi mereka, tetapi pada akhirnya, mereka mati dan terluka. Oleh karena itu, pada titik ini, Cloud Seal telah menjadi salah satu tempat terlarang di Aurus Hills, dan bahkan kekuatan lain di Aurus Hills tidak akan berani memprovokasi dengan mudah. Sekarang, anak ini berani berbicara dengan gila di hadapan Wu Lao, apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Wajah Wu Sanfeng menunjukkan ekspresi cemberut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, wah, apakah kamu benar-benar akan pergi ke jalanmu sendiri dan menemukan jalanmu sendiri? Petik 2. Berhentilah bicara omong kosong, dan bertarunglah jika kamu mau. Petik 2. Harvey sangat tidak sabar, mengapa kamu tidak bertarung saja, apakah perlu banyak bicara? Mencari kematian. Petik 2. Wu Sanfeng benar-benar marah. Dia memobilisasi kibawaan, kakinya terbanting ke tanah, tubuhnya seperti embusan angin, dan dia meraung langsung ke arah Harvey. Jarak lebih dari 20 meter hampir dalam sekejap mata. Pisahkan telapak tangan yang kosong. Petik 2. Wu Sanfeng berteriak kaget, amarahnya menembus telapak tangan kanannya, dan menamparnya langsung ke dada Harvey. Dengan telapak tangan ini, udara membuat ledakan sonik, dan bahkan karena kecepatannya terlalu cepat, udara menjadi panas, dan gumpalan asap biru keluar. Lonceng dan peluit yang cantik. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat tangan kanannya ke telapak tangannya, dan mengangkatnya dengan santai, tanpa menggunakan energi aslinya, dan langsung menyapanya. Terkunci. Suara retakan yang renyah terdengar, seperti gong dan genderang yang dipukul. Wu Sanfeng mencibir dan berkata, wah,
kamu benar-benar bodoh, kamu berani menghadapiku. Bahkan jika tingkat kultivasimu benar-benar bawaan, jadi apa? Aku telah menjadi bawaan selama 5 tahun, dan itu pasti lebih kuat. Namun, sebelum dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia merasakan kekuatan seperti tsunami bergegas ke arahnya. Kamu tidak. Petik 2. Kata Wu Sanfeng di tengah jalan, lalu berteriak dan terbang. Terkunci. Setelah terbang lebih dari 10 meter, Wu Sanfeng jatuh ke tanah. Ketika semua orang melihat mereka lagi, mereka sangat ketakutan sehingga jiwa mereka akan keluar dari tubuh mereka. Lengan Wu Sanfeng menjadi berdarah, benar-benar hancur. Marah pemarah. Petik 2. Wu Sanfeng berbaring di tanah, berkedut di mana-mana, darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, Wu Sanfeng benar-benar mati. Pada titik ini, Wu Sanfeng, yang dikenal sebagai Grandmaster di masa-masa awal Xi Wei, mati total. Pada saat ini, semua orang yang hadir melirik Wu Sanfeng dan kemudian ke Harvey, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Membunuh seorang Grandmaster dengan satu telapak tangan tidak pernah terdengar. Chen Kangmong bahkan lebih patah hati. Undang master bawaan untuk duduk di kota, dan harga yang harus dibayar tidak sedikit, setiap tahun, dividen naik puluhan juta. Tapi sekarang, Wu Sanfeng yang begitu kuat ditembak mati oleh seorang bocah berbulu. Namun, justru karena inilah Chen Kangmong telah menggerakkan hati pihak lain untuk membunuh. Jika orang ini tidak dihapus, Cloud Shield akan gelisah di masa depan. Chen Kangmong menarik napas dalam-dalam dan menatap lelaki tua berbaju hitam itu, Tuan Su, ini. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu juga terkejut saat ini, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata, Tuan kamu terbunuh karena kamu meremehkan musuh. Jangan khawatir, dengan Subokian di sini, aku tidak akan membiarkan anak ini menyakitimu sehelai pun. Petik 2. Oke, kalau begitu Lao Lao Su akan ada di sana. Petik 2. Chen Kangming merasa lega ketika mendengar ini. Ketika orang lain mendengar ini, mereka juga percaya. Bagaimanapun, Harvey memang muda, dan itu normal untuk menipu Wu tua. Pada saat ini, Subokian keluar, memandang Harvey dengan bangga, dan berkata, wah, jangan berpikir bahwa Anda memenangkan Lao Wu dengan keberuntungan, Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan Anda. Jangan khawatir, saya menang, jangan seperti Lao Wu. Kamu meremehkan musuh, jadi malam ini kamu pasti akan mati. Petik 2. Harvey mencibir dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa menunjukkan padaku dengan serius. Petik 2. Petik 2. Subokian mendengus dingin, langsung meningkatkan kibawaan ke ekstrim. Kemudian, dia membanting kakinya ke tanah, seperti Gosyok, melompat. Ketika dia jatuh, dia sudah mendekati Harvey. Melompat puluhan meter benar-benar mengejutkan semua orang. Pada saat jatuh, Subokian mengangkat kaki kanannya dengan mengesankan, membuat marah, dan kemudian jatuh ke arah Harvey. Suara mendesing. Itu menebas dengan satu kaki. Seperti kapak perang, merobek udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya ada bayangan yang tersisa. Bab 41 Potong Gulma dan Akar. Namun, kecepatan Rao adalah Subokian sangat cepat, tetapi Harvey York hanya menyelipkan kakinya ke samping dan dengan mudah dihindari. Ledakan. Tendangan ini menabrak udara dan mendarat di tanah. Saya melihat bahwa tanah tempat Harvey York berdiri sekarang secara paksa terkoyak oleh retakan sepanjang 5 atau 6 meter, seperti kapak perang yang sebenarnya jatuh ke tanah. Haha, itu cukup cepat untuk bersembunyi namun, aku akan melihat bagaimana kamu bersembunyi sekarang. Subokian tersenyum muram, memutar pinggang dan perutnya, menendang kakinya ke tanah, tubuhnya seperti bola meriam, dan dia menembak ke arah Harvey York, pergi. Pada saat mendekati Harvey York, 9 istana dan 18 kaki. Subokian berteriak, kakinya ditendang keluar secara berurutan, bayangan menumpuk, dan angin menderu, seperti kapak perang yang tak terhitung jumlahnya, pada saat yang sama menebas ke arah Harvey York. Dihadapkan dengan bayangan kaki ini, Harvey York menggelengkan kepalanya, dan hatinya kecewa. Setelah 7 tahun tidak kembali, dia berpikir bahwa seni bela diri Tiongkok seharusnya berlipat ganda ke tingkat yang sangat tinggi. Tapi siapa tahu, yang disebut master bawaan ini memang seperti itu. Naga sejati dan 9 kilatan. Petik 2. Harvey York meludahkan 4 kata dengan ringan, menggeser kakinya ke kiri dan ke kanan, seperti naga berjalan, tampaknya sangat lambat, tetapi dia bisa menghindari Subokian setiap saat. Rangkaian gerak kaki ini diajarkan kepadanya oleh Master. Saya mendengar bahwa Master menciptakannya sesuai dengan bentuk naga asli yang melonjak dan melompat.
Di akhir latihan, dia dapat sepenuhnya mengikuti hatinya, menggerakkan hatinya sesuka hati, dan hindari serangan apapun. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun Harvey York terlihat berbahaya, dia sebenarnya sangat aman. Subokian menendang keluar 19 berturut-turut, melihat bahwa dia bahkan tidak bisa menyentuh setengah rambut Harvey York, dia tidak bisa menahan kesal, dahinya dipenuhi keringat. Bocah bau, jangan bersembunyi jika kamu bisa, kata Subokian dengan marah. Harvey York menghela nafas pelan dan berkata, awalnya aku ingin bermain denganmu untuk sementara waktu, tetapi karena kamu sangat ingin mengadili kematian, maka aku akan memenuhimu. Ku pikir kamulah yang mencari kematian. Subokian berteriak dengan marah, kaki kanannya terbanting, dan kemudian langsung menuangkan Zenki ke seluruh kaki kanannya, dan menebas langsung ke arah Harvey York. Kekuatan kaki ini terlalu kuat, dan udara mengeluarkan suara berderak saat kaki ditebas. Chen Kangming dan yang lainnya sangat bersemangat. Menurut pendapat mereka, jika Harvey York terkena tendangan ini, dia pasti akan hancur. Namun, di hadapan tendangan ini, Harvey York tidak mengubah wajahnya, dengan tenang, dan tidak terus menghindar, tetapi mengangkat tangan kanannya, mengepalkan tinjunya, dan langsung menyerang. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Chen Kangming dan yang lainnya menatap tidak jauh, ingin menyaksikan Harvey York terbunuh. Lagi pula, masuk akal bahwa kekuatan di kaki jauh lebih kuat daripada kekuatan di lengan. Detik berikutnya, wajah Subokian tiba-tiba sangat berubah, dan dia menjerit, tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Selain itu, dalam proses terbang mundur, ada suara tulang retak, dan kaki kanan Subokian seperti cambuk baja benar-benar patah pada saat ini. Namun, setelah mematahkan salah satu kaki Subokian dengan pukulan, Harvey York tidak berhenti di situ. Bang 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 ketika Subokian mendarat di tanah, dia sudah menjadi genangan daging, dan dia tidak bisa mati lagi. Sejauh ini, dua tuan bawaan semuanya telah terbunuh. Chen Kangming dan yang lainnya menatap kosong ke arah Harvey York, mereka merasa kaki mereka lemah, dan mereka bahkan kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Terlalu kuat, anak ini benar-benar tidak manusiawi. Harvey York tampaknya telah melakukan sesuatu yang tidak penting, bertepuk tangan, dan berjalan menuju Chen Kangming selangkah demi selangkah. Penjaga keamanan dan pengawal itu sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghalangi, dan mereka semua menyingkir. Chen Kangming berkeringat, dan dia gemetar, Tuan Harvey, tolong. Tolong jangan bunuh saya, biarkan saya hidup. Selama Anda bisa membiarkan saya pergi, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Aku punya uang, aku punya banyak uang, aku akan memberikannya padamu. Harvey York hanya menatap Chen Kangming dengan tenang, dengan setengah tersenyum tetapi tidak sepatah kata pun. Chen Kangming menelan tenggorokannya dan melanjutkan, Tuan Fang, saya salah, saya benar-benar salah, saya seharusnya tidak menjadi musuh Anda, tolong lepaskan saya. Harvey York memandang Chen dengan acuh tak acuh. Kangming berkata dengan acuh tak acuh, sebagai kata pepatah, anak tidak mengajar, salah ayah, karena kamu adalah paman Chen Junfeng, maka kamu harus menyalahkannya untuk saat ini. Jangan khawatir, segera, saudaramu Chen Huatai juga akan datang untuk menemanimu. Berbicara, Harvey York menendang lutut Chen Kangming secara langsung. Dengan kel 1K, tempurung lutut hancur seketika. Ah! Chen Kangming berteriak dan berlutut di depan Harvey York. Harvey York menatap Chen Kangming dan berkata, Chen Kangming, kamu juga bos besar. Kamu harus memahami kebenaran. Jika kamu membiarkan harimau kembali ke gunung, kamu akan memiliki masalah yang tak ada habisnya, kan? Jadi, menurutmu aku bisakah membiarkanmu pergi? Petik 2. Chen Kangming menyeringai kesakitan. Mendesis, Tuan Harvey. Selama Anda bisa membiarkan saya pergi, saya berjanji untuk tidak membalas Anda di masa depan. Petik 2. Tidak. Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, jaminan atau sesuatu yang terlalu palsu, hanya orang mati yang paling aman. Petik 2. Suara itu tidak jatuh. Harvey York langsung mengangkat telapak tangan kanannya dan menempelkannya di sampul Tianling milik Chen Kangming. Ledakan. Tengkorak Chen Kangming patah, 7 lubangnya berdarah, dia jatuh ke tanah dan mati seketika. Pada saat ini, semua orang yang hadir memandang Harvey York dalam diam, takut dia akan membuat dewa pembunuh ini tidak bahagia dan kehilangan nyawanya. Harvey York mengibaskan darah di tangannya, lalu mengangkat kepalanya dan melirik orang-orang yang hadir. Tiba-tiba, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap Harvey York. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah leher mereka ditahan, dan sulit untuk bernapas.
Namun, tepat ketika Harvey York hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah sirene berbunyi. Suara sirene yang paling mereka benci di hari biasa seperti suara alam saat ini. Setelah beberapa saat, seluruh pangkalan dikelilingi oleh mobil. Setelah itu, saya melihat seorang pria parubaya yang tinggi dan mengesankan dengan rambut pendek, ramping dan seragam biru laut yang layak bergegas masuk dengan sekelompok besar penjaga berseragam biru laut. Letakkan senjatamu, jangan bergerak. Semua penjaga mengangkat pistol mereka. Orang-orang dari Yundun langsung membuang senjata mereka, mengangkat tangan, tidak berani bergerak, mereka sangat kooperatif. Para penjaga tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa orang-orang jahat ini begitu patuh hari ini. Segera, mereka melirik tempat kejadian, dan semua orang tercengang. Ada lebih dari 100 orang tergeletak di tanah, tewas dan terluka, dan darah mengalir di tanah. Rao adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat kualitas psikologis mereka takut mati saat ini. Apa yang terjadi di sini barusan? Tuan Harvey, mengapa Anda di sini? Petik 2. Pada saat ini, pria parubaya yang memimpin melihat Harvey York di antara kerumunan, dengan beberapa kejutan dan keraguan. Tuan Sen, mengapa Anda ada di sini? Petik 2. Harvey York sedikit terkejut, karena orang yang datang adalah Sen Gohua, kepala pertahanan kota Aorus Hills. Sen Gohua datang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Harvey, ini masalahnya. Kami telah menerima laporan bahwa perusahaan keamanan Yundun mengangkut dan menjual mie putih, jadi kami akan datang ke sini dari waktu ke waktu untuk memeriksa. Namun, Chen Kangming ini sangat licik. Setiap kali kami datang untuk menyelidiki, kami tidak menemukan apapun. Malam ini, kami menerima telepon lagi dari informan, mengatakan bahwa Chen Kangming telah membuat banyak barang lagi, jadi saya membawa orang untuk inspeksi mendadak. Kasusnya. Petik 2. Harvey York menunjuk, mengangguk. Bab 42 waktuku. Omong-omong, Tuan Fang, mengapa Anda ada di sini, dan apa yang baru saja terjadi di sini? Tanya Sen Gohua. Harvey York tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Sen Gohua apa yang terjadi barusan. Begitu Sen Gohua mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, Tuan Harvey, orang-orang ini adalah kalian semua. Petik 2. Penjaga lain yang hadir juga terkejut. Semua 100 orang ini dilakukan oleh anak muda ini. 6 instruktur S dari perusahaan keamanan Yundun, ditambah 2 santo pelindung Subokian dan Wu Sanfeng, juga yang melakukannya. Ya Tuhan, siapa anak ini, apakah dia terlalu galak? Ya. Petik 2. Harvey York mengangguk dan berkata, mengapa, Tuan Sen, apakah Anda akan menangkap saya? Petik 2. Mata Sen Gohua berkedip, tetapi alih-alih menjawab kata-kata Harvey York, dia melambaikan tangannya, semuanya, berikan itu. Cari dengan hati-hati. Ya. Semua penjaga menjawab, lalu bergegas ke berbagai gedung untuk mencari. Tuan Sen, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika Anda tidak menangkap saya, maka saya akan pergi, kata Harvey York dengan marah. Mata Sen Gohua berkedip, Tuan Harvey, tunggu. Petik 2. Tunggu apa? Tanya Harvey York. Sen Gohua tidak menjawab, hanya menunggu dengan tenang. Harvey York tidak bertanya lagi, tetapi menyalakan sebatang rokok dan menunggu. Sekitar 10 menit berlalu. Saya melihat penjaga keluar membawa kotak kayu satu per satu. Bos, ditemukan. Bos, saya menemukan sesuatu, dan ada beberapa, ada lebih dari 100 kotak. Sen Gohua akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar laporan itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, dengarkan, Tuan Fang adalah informan saya. Jika dia tidak masuk ke sini hari ini dan mengganggu Chen Kangming, saya khawatir kita masih tidak dapat menemukan bukti. Oleh karena itu, Tuan Fang adalah milik kita. Pahlawan hebat, juga, apa yang terjadi malam ini akan dirahasiakan untukku, jadi aku tidak akan memberitahumu. Juga, ambil kembali semua barang dan bawa semua personel yang relevan. Suara keras. Ketika Harvey York mendengar ini, dia langsung tertawa. Sebagai penjaga rakyat, Sen Gohua memang orang yang benar, dia melakukan ini hanya untuk memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Mengaku sebagai informannya memang alasan terbaik untuk melepaskan diri dari masalah ini. Selain itu, dia memang membantunya karena kesalahan. Harvey York tersenyum dan berkata, Tuan Sen, apakah ini bukan urusan saya sekarang? Petik 2. Sen Gohua ragu-ragu, melangkah maju, dan berbisik, Tuan Harvey, saya tahu Anda bukan orang biasa, bukan hanya Anda hebat dalam obat, tetapi juga dalam seni bela diri. Sangat kuat. Namun, Chen Junfeng dan Chen Kangming sudah mati malam ini, jadi tolong jangan sentuh Chen Huatai.
Jika tidak, pasar Aorus Hills akan benar-benar gelisah. Petik 2. Harvey York memandangnya dengan acuh tak acuh. Sen Gohua berkata, Tuan Sen, meskipun saya dan keluarga Sen adalah teman, keluarga Sen Anda tidak berhak ikut campur dalam apa yang akan saya lakukan. Tentu saja, saya tidak akan ikut campur dalam apa yang akan Anda lakukan, Tuan Sen. Jadi, jika Anda ingin menangkap saya, tidak apa-apa. Namun, premisnya adalah Anda benar-benar dapat menangkap saya. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey York tertawa keras, lalu berbalik dan meninggalkan perusahaan keamanan pelindung awan. Sen Gohua melihat ke belakang kepergian Harvey York, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, Harvey York, siapa kamu, mengapa aku tidak bisa lebih memahamimu? Petik 2. Setelah Harvey York meninggalkan perisai awan perusahaan keamanan, dia bersiap untuk pergi ke kediaman Chen Huatai. Karena dikatakan bahwa keluarga Chen akan menyelesaikan akun malam ini, wajar untuk melakukan apa yang dikatakan. Memelihara harimau bukanlah gayanya. Namun, saat mobil sudah setengah jalan, tiba-tiba ada telepon masuk. Harvey York menjawab telepon secara langsung. Hei, siapa itu? Petik 2. Tuan Fang, ini saya, Zhao Tianxun. Petik 2. Suara Zhao Tianxun terdengar. Apakah ada yang salah? Petik 2. Harvey York bertanya dengan ringan. Zhao Tianxun terdiam beberapa saat, dan kemudian menjawab, Tuan Harvey, Chen Huatai melarikan diri. Petik 2. Wajah Harvey York menjadi gelap ketika mendengar ini, dan tangannya yang memegang kemudi tanpa sadar mengerahkan kekuatan, katakan padaku, apa-apaan ini? Sedang terjadi. Petik 2. Zhao Tianxun dia juga merasakan ketidaksenangan Harvey York, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian perlahan berkata, Tuan Harvey, ketika Anda pergi ke markas perusahaan keamanan pelindung awan, saya tidak tahu apakah berita itu bocor. Chen Huatai membawa keluarga Chen semalaman. Orang-orang dari Aorus Hills naik pesawat pribadi dan meninggalkan Aorus Hills. Dikatakan bahwa mereka berencana untuk melarikan diri ke luar negeri. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, karena Anda telah mengetahuinya. Chen Huatai akan melarikan diri, mengapa Anda tidak menghentikannya? Petik 2. Ketika Zhao Tianxun mendengar ini, dia bergidik ketakutan, dan dengan cepat berkata, Tuan Harvey, saya telah mengirim seseorang untuk mencegat mereka di jalan, tetapi Chen Huatai Tuan dan elit keluarga semuanya keluar, dan bahkan ada pejuang bawaan, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, banyak saudara yang saya utus terluka, dan banyak saudara bahkan terbunuh. Petik 2. Begitu. Harvey York menghela nafas dalam-dalam dan berkata, tidak heran keluarga Chen adalah salah satu dari 5 tuan besar di Aorus Hills, dan masih ada beberapa latar belakang di dalamnya. Petik 2. Yah, karena sisa-sisa keluarga Chen telah meninggalkan Huaxia, tidak apa-apa. Dengan mengatakan itu, Harvey York berkata lagi, Tianxun, untuk semua saudara yang terluka malam ini, atur perawatan terbaik untuk mereka. Semua saudara yang tewas dalam pertempuran harus dikubur dengan baik, dan 1 juta uang penghiburan akan diberikan kepada keluarga mereka. Petik 2. Hah. 1 sejuta. Zhao Tianxun terkejut ketika mendengarnya. Kenapa, 1 juta lebih sedikit? Petik 2. Harvey York bertanya dengan curiga. Tidak, Zhao Tianxun dengan cepat menjawab dan berkata. Tuan Fang, apakah saya pikir itu akan terlalu berlebihan? Petik 2. Lagi pula, ketika guru kelima masih ada, setiap kali seorang saudara meninggal, uang penghiburan maksimum adalah 500.000 yuan, dan saudara-saudara biasa hanya diberi 200.000 yuan. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, Tianxun, era guru kelima telah berlalu, dan sekarang adalah era Harvey York kita. Petik 2. Jika saya bahkan tidak memiliki keberanian ini, bagaimana saya bisa menjadi nomor 1 di China? Petik 2. Dengan kalimat sederhana, darah Zhao Tianxun mendidih. Dia dengan bersemangat berkata, saya mengerti, Tuan Fang, saya akan mengaturnya sekarang. Sekarang setelah Anda mengendalikan kamar dagang 5 naga, itu jelas merupakan berkah besar bagi saudara-saudara. Harvey York berkata, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, Tianxun, jika kamu tidak punya cukup uang, kamu bisa memintaku untuk mengambilnya. Cukup. Zhao Tianxun dengan cepat menolak dan berkata, Tuan Harvey, Anda tidak tahu, kami juga memiliki banyak industri di bawah kamar dagang 5 naga, dan pendapatan bersih tahunan juga banyak. Uang ini masih dapat diambil. Petik 2. Harvey York mengangguk, bagus, kamu bisa mengaturnya. Petik 2. Ya. Zhao Tianxun menjawab dengan suara yang mengejutkan. Kemudian, Harvey York menutup telepon.
Harvey York mengendarai mobil, melihat ke depan, dan berkata dengan acuh tak acuh, yang tersisa dari keluarga Chen, karena Anda telah meninggalkan Huaxia, yang terbaik adalah tidak kembali. Jika tidak, saya pasti akan mencabut keluarga Chen Anda. Petik 2. Sekitar pukul 12 tengah malam. Harvey York berkendara ke area Villa Ziyuan, di pintu Villa 10. Sebuah kamar di lantai 2 villa masih remang-remang, dan ada banyak orang yang menjaganya. Ketika mobil Harvey York melaju, orang-orang ini segera bergegas dan mengepung mobil. Bab 43 Tulang Naga Bintang 7. Siapa yang di dalam mobil, cepat turun. Seorang pria kuat yang memimpin berteriak dengan suara rendah. Harvey York tersenyum, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Apakah kamu dikirim oleh Tianxun? Petik 2. Harvey York melirik kerumunan dan bertanya sambil tersenyum. Orang kuat yang memimpin memandang Harvey York dan bertanya, apakah Anda Tuan Harvey? Petik 2. Ya, nama saya Harvey York. Petik 2. Harvey York mengangguk. Fang, selamat malam. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka dengan cepat menundukkan kepala dengan hormat. Lagi pula, belum lama ini, mereka menerima berita bahwa sekarang kamar dagang Wulong telah berpindah tangan, dan Brother Zhao hanyalah penjabat ketua. Pengendali di balik layar sebenarnya dari kamar dagang 5 naga adalah seorang pria bernama Harvey York. Selain itu, mereka juga mendengar bahwa pria ini mengambil alih basis perusahaan keamanan Cloud Shield dengan satu orang belum lama ini. Di mana perusahaan keamanan pelindung awan. Itu adalah salah satu tempat terlarang di China. Seberapa kuat untuk melepas perisai awan dengan kekuatan satu orang. Oleh karena itu, bahkan jika semua orang ragu di dalam hati mereka, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada pihak lain saat ini. Harvey York tersenyum lembut dan berkata, semua orang telah bekerja keras. Sekarang aman di sini. Kamu bisa kembali. Ketika semua orang pergi, Harvey York mengendarai mobil ke halaman. Setelah turun dari bus, Harvey York awalnya berencana untuk masuk melalui gerbang dan naik ke atas untuk melihat situasi Mu Yangge. Tetapi agar tidak mengganggu Mu Erlene, Harvey York datang ke pintu villa, membanting kakinya ke tanah, melompat tinggi, dan kemudian mendarat dengan kuat di balkon. Kemudian, Harvey York dengan lembut membuka pintu kaca di balkon dan berjalan ke kamar. Datang ke tempat tidur, dan kemudian cahaya lampu samping tempat tidur, Harvey York diam-diam menatap wanita yang sedang tidur itu, sudut mulutnya sedikit terangkat tanpa sadar. Wanita ini benar-benar seorang dewi. Sehelai rambut panjang hitam keriting berserakan di atas bantal, menutupi separuh wajahnya, tapi separuh wajahnya masih memabukkan. Harvey York menarik napas dalam-dalam, diam-diam menjaga keberuntungannya, matanya bersinar dengan kecemerlangan biru, dan dia melihat ke atas dan ke bawah tubuh Mu Erlene. Setelah memastikan bahwa tubuh wanita itu baik-baik saja, Harvey York menghela nafas lega. Harvey York memandang Mu Erlene dengan tenang, menutupi selimut tipis untuk wanita itu, tersenyum lembut, dan berkata, saudarimu, selamat beristirahat, sampai jumpa besok. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey York dengan ringan meninggalkan ruangan dan datang ke on the balcon. Setelah dengan lembut menutup pintu kaca, dia melompat turun dari lantai 2, menghindar beberapa kali, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Setelah meninggalkan area Villa Ziyuan, Harvey York menghentikan mobil dan kembali. Tiba di Huayuan masyarakat. Setelah kembali ke rumah yang dia sewa, Harvey York melepas pakaiannya yang berlumuran darah dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tetapi di tengah-tengah pencucian, Harvey York tiba-tiba merasa pusing, dan ada sensasi kesemutan yang samar di belakangnya, seolah-olah ditusuk oleh jarum. Harvey York menjerit pelan, memegang tangannya di tepi wastafel, menopang tubuhnya, dan terengah-engah. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat dirinya di cermin, merasa asing. Di cermin, wajahnya yang halus menjadi sangat ganas, dan matanya yang dalam dipenuhi kabut hitam, berkedip-kedip dengan cahaya merah, benar-benar seperti iblis. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Harvey York memiliki perasaan ini. Di masa lalu, selama Anda membunuh seseorang atau melihat terlalu banyak darah, Anda akan menjadi sangat bersemangat, dan seluruh orang Anda akan kehilangan kendali. Tapi kuncinya adalah bahwa jauh di lubuk hati saya tidak menolak perasaan ini, melainkan mendambakannya. Suatu kali, dia juga bertanya kepada tuannya, mengapa dia melakukan ini. Tetapi tuannya tidak menjawab, hanya mengatakan bahwa tubuhnya mengandung kekuatan yang terlalu kuat, dan dia tidak bisa mengendalikannya dengan tubuhnya yang sekarang, jadi dia menggunakan paku lunas bintang 7 untuk menyegel kekuatan di tangannya. Tubuh. Dia tahu bahwa guru menggunakan paku lunas bintang 7 untuk memasang segel di punggungnya.
Tapi dia selalu merasa bahwa tuannya sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Harvey York membalikkan tubuhnya ke samping dan melihat ke cermin. Saya melihat bahwa di punggungnya, pola kompleks dengan sinar cahaya hitam muncul samar-samar. Dan di sekitar pola ini, ada 7 sinar keemasan yang berkedip, disitulah setiap paku lunas berada. Faktanya, Harvey York selalu memiliki pertanyaan di hatinya, apakah paku lunas bintang 7 ini benar-benar hanya menyegel sebagian besar kekuatannya? Atau, apalagi yang disegel? Tepat saat Harvey York berpikir, pusing dan kesemutan di belakangnya perlahan menghilang. Adapun pola hitam di punggungnya, dan 7 sinar keemasan yang berkedip-kedip di sekitar pola itu juga menghilang. Hah! Petik 2. Harvey York menghela napas dalam-dalam, menyalakan keran dan mencuci wajahnya, baru kemudian dia merasa sedikit lebih terjaga. Tampaknya Anda harus meningkatkan kekuatan fisik Anda sesegera mungkin dan mempercepat latihan Anda. Lagi pula, sang master juga mengatakan bahwa selama kekuatan tubuh seseorang mencapai tingkat tertentu, paku lunas akan secara otomatis dicabut. Ketika ketujuh paku lunas dicabut, dia tidak lagi harus menanggung siksaan ini, dan dia akan dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan yang disegel. Saya harap hari itu bisa datang sesegera mungkin. Malam itu, Presiden Kamar Dagang 5 Naga berpindah tangan, dan berita tentang kehancuran keluarga Chen menyebar seperti api, dan seluruh pasukan tingkat atas di kota Aurus Hills terguncang. Selain keluarga Shen dan Kamar Dagang Wulong yang mengetahuinya, pasukan lain mengirim orang untuk menanyakan apa yang terjadi malam ini. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Bagi banyak orang, Harvey York bangun tepat setelah fajar. Seperti biasa, Harvey York berlatih 9 transformasi dewa dan iblis beberapa kali, lalu mandi, berganti seragam, dan pergi ke klub Hinia. Karena aki mobil bekas, Harvey York langsung menelepon Didi. Ketika mereka datang ke clubhouse, staf di clubhouse menyambut Harvey York sambil tersenyum. Kakak Sun, Presiden memintamu untuk pergi ke lantai 5 untuk menemukannya. Petik 2. Kapten Keamanan Li Heng berkata sambil tersenyum. Oke, begitu. Petik 2. Harvey York mengangguk, dan kemudian datang ke lantai 5. Lantai 5 adalah tempat untuk rekreasi dan hiburan, dengan gym, ruang yoga, dan ruang pijat kecantikan. Karena sudah pagi, tidak ada tamu. Harvey York melihat sekeliling, dan melihat seorang pria mengenakan pakaian olahraga katun hitam dengan kuncir kuda berlari di atas treadmill di gym. Matahari menyinari tubuhnya, seolah-olah melapisinya dengan lapisan cahaya keemasan, seperti seorang dewi yang turun ke bumi. Harvey York menelan tenggorokannya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan mendekat. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu wanita itu. Bab 44 situasinya tiba-tiba. Apa yang kamu lakukan, kamu membuatku takut. Mu Yangge dengan cepat mematikan treadmill dan berbalik untuk menatap Harvey York dengan marah. Harvey York mengangkat bahu, berpura-pura tidak ada yang terjadi, tidak ada, bukankah kamu mengatakan ada hubungannya denganku? Petik 2. Dia memelototi Harvey York, lalu mengambil handuk untuk menyeka keringat dari dahinya, berkata, Harvey York, saya datang kepada Anda untuk mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak datang tadi malam, saya khawatir konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Terima kasih, tidak perlu. Petik 2. Harvey York melambaikan tangannya, jangan lakukan ini di masa depan itu hanya hal yang bodoh. Petik 2. Kamu. Petik 2. Dadamu Erlene naik turun karena marah. Namun, ketika dia berpikir bahwa memang Harvey York yang menyelamatkannya tadi malam, dia menekan amarah di dalam hatinya. Dia menatap Harvey York dengan wajah yang rumit dan berkata, namun, saya harus mengatakan, Anda benar-benar membuka mata saya tadi malam. Saya tidak berharap Anda begitu pandai seni bela diri di usia yang begitu muda sehingga Anda bahkan tidak takut senjata. Tidak mungkin berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil, dan saya tidak bisa begitu baik. Saya mulai berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil, dan saya baru berkultivasi di tahap pertengahan. Lusa. Siapa itu? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu siapa tuanku, singkatnya, kamu tidak tahu. Petik 2. Harvey York merentangkan tangannya dan melanjutkan, adapun mengapa aku memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Itu adalah diri saya sendiri. Bakatnya sangat tinggi, dan kedua, tuan saya akan mengajarkannya. Bagaimanapun, bakat adalah hal terpenting dalam seni bela diri. Adapun ketekunan dan kemampuan untuk menebus kekurangannya sendiri, itu membodohi orang. Misalnya, jika Anda tidak memiliki bakat dalam seni bela diri, maka Anda dianggap berlatih. Dalam 100 tahun, tidak ada yang bisa berlatih selama 10 tahun. Petik 2. Benar-benar tidak masuk akal. Petik 2.
Mu Erlene cemberut dan berkata, bukankah itu berarti ketekunan dan kerja keras tidak penting? Petik 2. Aku tidak mengatakan itu. Petik 2. Harvey York tersenyum dan berkata, maksudku, bakat adalah yayasan. Dengan bakat yang baik, kerja keras dapat membuat lapisan gula pada kue. Petik 2. Ya, kamu yang paling berbakat, dan semua orang bodoh, kan? Petik 2. Mu Erlene memutar matanya dengan liar. Siapa orang ini yang mengatakan dia idiot luar dalam? Ngomong-ngomong, apakah kamu juga menyembuhkan luka di tubuhku? Petik 2. Mu Yangde tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Itu benar. Petik 2. Harvey York mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu terlalu tergerak, tunjukkan saja janjimu di masa depan. Petik 2. Kamu. Siapa kamu? Petik 2. Saya pikir saya telah menderita cedera internal kali ini, dan itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Suatu malam, saya ingin saya bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan, dan saya tidak hanya tidak merasa tidak nyaman, tetapi saya juga merasa sangat nyaman. Jadi, saya benar-benar tidak mengerti, mengapa Anda ingin menjadi pelayan kecil dengan aku sebagai orang sepertimu. Dua dewa pertamaku telah berkata, aku dipercayakan untuk melindungimu. Petik 2. Jawab Harvey York. Lalu siapa yang memintamu untuk melindungiku? Petik 2. Mu Erlene bertanya lagi. Tuanku. Petik 2. Harvey York menjawab. Lalu siapa tuanmu? Petik 2. Tidak ada komentar. Harvey York menggelengkan kepalanya. Hei, jangan katakan itu, aku tidak tahu itu. Mu Erlene bersenandung pelan, lalu pipinya memerah, juga, apakah kamu melepas pakaianku tadi malam? Petik 2. Ya. Petik 2. Harvey York berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak melepasnya, bagaimana aku bisa membantumu? Aku puntur. Petik 2. Kalau begitu, apakah Anda menonton secara membabi buta? Mu Erlene bertanya dengan malu-malu. Harvey York berkata dengan wajah serius, aku tidak melihat secara membabi buta. Petik 2. Tidak tahu malu bajingan-bajingan. Mu Erlene hampir menjadi gila, dia belum pernah melihat orang bermain nakal secara alami. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, oke, Harvey York, karena ini masalahnya, mulai sekarang, kamu harus bertanggung jawab untukku. Petik 2. Bagaimana? Petik 2. Harvey York mengangkat alisnya, mencium bau konspirasi. Mu Erlene tersenyum menawan, mengedipkan matanya yang indah, dan berkata, mulai sekarang, kamu adalah orangnya saudara perempuanku, dan kamu harus berada dimanapun saudara perempuanku berada. Jadi, hari ini, kamu pulang dan berkemas dan tinggal bersamaku. Juga, kamu harus mengajariku berlatih sampai aku puas. Bisakah aku menolak? Petik 2. Harvey York terdiam, dia hanya menatapnya dan mengajukan begitu banyak tuntutan. Wanita ini benar-benar pintar. Tidak. Mu Erlene menggoyangkan jarinya dan berkata, kenapa, kamu tidak berjanji pada tuanmu untuk melindungiku? Jika aku membiarkanmu tinggal bersamaku, tidak bisakah kamu melindungiku dengan lebih baik? Petik 2. Harvey York memikirkannya. Setelah memikirkannya, itu masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, aku berjanji. Petik 2. Ya, itu saja. Mu Erlene menepuk bahu Harvey York, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, ini masih pagi. Sudah baca beritanya. Petik 2. Berita apa? Tanya Harvey York. Mu Yangde sedikit mengernyit dan berkata, tadi malam, perusahaan keamanan Yundun ditemukan oleh polisi untuk menemukan barang terlarang, jadi barang itu dibawa pergi. Chen Kangming juga tewas dalam perkelahian dengan polisi. Adik laki-laki Chen Kangming, Chen Huatai, juga tewas. Menempatkan dirinya di Huatai. Semua saham yang dimiliki oleh real estate dijual, dan semua anggota keluarga Chen meninggalkan China Shipping semalaman. Begitu. Dua berita ini keluar, tidak diragukan lagi akan ada kegemparan di seluruh China Shipping. Lagi pula, ini berarti bahwa keluarga Chen ada di China, pengiriman kekuatan sekte telah dicabut. Artinya, mulai hari ini dan seterusnya, Aurus Hills tidak akan lagi memiliki 5 keluarga besar, hanya 4 keluarga yang tersisa. Petik 2. Mendengarmu kata-kata Yang mata Harvey York sedikit menyipit. Saya pikir, sepertinya Shen Gohua ini masih memilih untuk berdiri di sisinya. Kalau tidak, dia tidak akan sepenuhnya melepaskan diri dari masalah ini. Harvey York, apa pendapatmu tentang masalah ini? Mu Erlene memandang Harvey York dan bertanya. Harvey York tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa saya lihat? Saya tahu apa yang terjadi tadi malam. Saya mengeluarkan perusahaan keamanan perisai awan, dan saya membunuh Chen Kangming. Petik 2. Mu Erlene menatap dengan marah.
Dia melirik Harvey York dan berkata, Harvey York, aku bilang serius, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Meskipun kekuatanmu memang sangat kuat, diperkirakan kamu memiliki basis kultivasi bawaan, aku akui ini. Namun, kamu tahu bahwa Chen Kangming ada di Hao banyak ahli yang telah dibangkitkan oleh perusahaan keamanan Yundun. Apalagi 2 prajurit bawaan, 6 instruktur S bukanlah sesuatu yang bisa ditangani orang biasa, kan? Petik 2. Harvey York merentangkan tangannya dan berkata, kamu tidak percaya padaku, aku bisa, jangan lakukan apa-apa, singkatnya, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Petik 2. Saya percaya Anda sangat banyak. Mu Erlene memelototi Harvey York, orang ini hanya suka menjadi konyol dan tidak serius. Tepat ketika Harvey York hendak berbicara, ponselnya berdering. Harvey York mengeluarkan ponselnya dan menyambungkan panggilan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, telepon ditutup, dan mulut Harvey York juga menunjukkan senyum main-main. Ada apa? Ada apa? Mu Erlene bertanya. Bab 45 Keserakahan yang tidak memadai. Harvey York tersenyum dan berkata, sepertinya berita tadi malam menyebar dengan sangat cepat, begitu cepat akan ada masalah yang datang ke pintu. Petik 2. Siapa? Petik 2. Aku dengar dia dari kamar dagang Zhongxing. Kata Harvey York. Kamar dagang Zhongxing. Petik 2. Wajah Mu Erlene berubah, dan dia mengerutkan kening, saya tidak menyangka Wu Sangyuan baru saja jatuh, dan Cao Tianhu, seekor harimau yang tersenyum, tidak bisa duduk diam. Petik 2. Apakah kamar Zhongxing? Perdagangan sangat kuat. Petik 2. Harvey York menanggapi ini. Saya tidak tahu banyak, lagi pula, ini baru kembali lebih dari sebulan. Namun, Harvey York sendiri harus mengenal keluarga besar, kamar dagang, dan seni bela diri di Aurus Hills. Jika dia ingin menjadi orang nomor 1 di Aurus Hills, dia pasti akan bertabrakan dengan tuan-tuan ini nanti. Mu Erlene mengerutkan kening dan berkata, kamar dagang Zhongxing terdaftar sebagai salah satu dari 7 serikat di Aurus Hills, dan kekuatan keseluruhannya sebanding dengan kamar dagang 5 naga. Wu Sangyuan dan Cao Tianhu dapat digambarkan sebagai 1 naga dan 1 harimau. Xiao You telah mengalami banyak tabrakan, menghabiskan banyak tenaga, material, dan sumber daya keuangan, tetapi pemenangnya tidak pernah ditentukan. Justru karena inilah Wu Sangyuan dan Cao Tianhu harus gencatan senjata, memungkinkan satu sama lain ada, dan bersama-sama membagi kue nunceng. Sekarang Wu Sangyuan turun, saya khawatir Cao Tianhu adalah yang paling bahagia. Petik 2. 1 naga dan 1 harimau. Petik 2. Harvey York mencibir dan berkata dengan dominan, Wu Sangyuan telah terbunuh oleh saya, jadi apa ini Cao Tianhu? Saya tidak peduli apakah dia naga atau harimau, dia harus berbaring untuk saya di sini. Harvey York melambaikan tangannya, ayo, sistermu, mari kita bertemu Cao Tianhu ini. Oke. Mata Mu Erlene sedikit cerah dan mengangguk. Ya, bahkan Wu Sangyuan digulingkan oleh pria kecil ini, jadi apa itu Cao Tianhu? Dengan Harvey York di sini, dia lebih percaya diri. Segera, Harvey York dan Mu Erlene turun. Saya melihat ada ketegangan di aula di lantai pertama, dan suasananya tertekan. Penjaga keamanan dan pelayan di clubhouse berdiri di sana satu persatu, memelototi sekelompok orang di seberangnya. Ada lebih dari selusin orang di sisi yang berlawanan, berdiri di depan adalah seorang pria parubaya dengan rambut pendek, tubuh yang agak gemuk, dan kain bersulam hitam. Pria ini memiliki 2 kenari di tangannya, dan dia selalu tersenyum. Di belakang pria parubaya itu berdiri 2 pria muda berlengan pendek hitam ketat. Salah satunya tinggi dan kekar, dengan tinggi lebih dari 1,9 meter, seperti menara besi. Yang lainnya tingginya sekitar 1,8 meter, dengan tubuh ramping, dan sepasang mata segitiga memperlihatkan warna yang menyeramkan. Ada juga beberapa tamu yang datang ke klub untuk rekreasi dan hiburan. Harvey York, yang mengenakan kain hitam adalah Cao Tianhu. 2 pria berbaju hitam di belakangnya adalah 2 dari 5 jenderalnya, Harimau Timur Laut, Zhang Mang dan Harimau Cina Selatan Feng Kun. 5 Jenderal Cao Tianhu adalah dia. Seorang seniman bela diri, dan kultivasinya mencapai puncaknya di tengah hari demi hari setelah. Hari berikutnya. Yah, aku mengerti. Petik 2. Harvey York mengangguk. Bahkan, dia bisa melihat kultivasi Zhang Mang dan Feng Kun secara sekilas tanpa harus mengatakannya kepada Mu Erlene. 2 seniman bela diri yang diperoleh benar-benar tidak cukup baginya. Cepat dan panggil presidenmu, Mu katakan saja bahwa aku, Cao Tianhu, memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Pada saat ini, Cao Tianhu melirik penjaga keamanan dan pelayan di clubhouse dan berkata dengan keras. Tuan Harimau ada di sini, dan Mu Yangge jauh untuk menyambutnya.
Mu Yangge menjawab sambil tersenyum dan berjalan mendekat. Harvey York mengikuti. Presiden. Mencari saudaraku, para penjaga keamanan dan para pelayan memberi jalan. Haha, presidenmu pantas menjadi bunga di Aurus Hills, dia semakin cantik. Cao Tianhu berkata sambil tersenyum, menyipitkan matanya dan menatap Mu Erlene dari atas ke bawah, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri. Menjilati. Mu Erlene mengerutkan kening dengan jijik, dan berkata dengan dingin, Tuan Hu, Anda datang kepada saya hari ini, bukankah seharusnya Anda berada di sini untuk menyambut saya? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, Anda membawa sekelompok besar orang ini masuk. Di sini, itu sangat mempengaruhi bisnis kami. Petik 2. Hehe, presidenmu masih sangat lugas. Oke, kalau begitu saya tidak akan bertele-tele, saya akan mengatakannya dengan jujur. Cao Tianhu tersenyum dan berkata, presidenmu, saya juga tahu sedikit tentang apa yang terjadi tadi malam. Saya mendengar bahwa Tuan kelima telah meninggal, kamar dagang Wulong telah berpindah tangan, dan mereka juga telah meninggalkan klub Hinia Anda, kan? Benar. Petik 2. Mu Erlene menganggukkan kepalanya, dia bertanya kembali, tapi, apa hubungannya ini denganmu, Tuan Hu? Petik 2. Haha, ini adalah hubungan yang besar. Cao Tianhu tertawa dan berkata, sekarang, Hinia Club telah kehilangan tempat berlindungnya, kehilangan pendukung telah menjadi perahu yang sepi. Jika presidenmu tidak ingin gedung klub yang telah dia jalankan selama bertahun-tahun ditelan, akan lebih baik untuk mencari pendukung lain. Petik 2. Oh. Petik 2. Mu Erlene menyipitkan matanya yang indah dan berkata, kalau begitu Tuan Hu berpikir akan lebih baik bagiku untuk beralih ke seseorang sebagai pendukung. Petik 2. Presidenmu adalah orang yang cerdas, tidakkah kamu tahu itu? Cao Tianhu berkata dengan nada senyum. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini, tolong beritahu aku. Mu Yangge menggelengkan kepalanya. Cao Tianhu mengangkat kepalanya dan menatap Mu Erlene dengan bangga, dan berkata, oke, presidenmu, aku tidak akan berputar-putar denganmu. Mulai hari ini, setiap bulan, penghasilan bersih yang kamu dapatkan dari klub Hinia adalah kami akan menyediakan 70% dari kamar dagang Zongxing kami. Dan kamar dagang Zongxing kami akan menjaga klub Hinia Anda tetap aman. Tuan Harimau, Anda berbicara seperti singa. Mu Yangge tidak marah, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Pada awalnya, kami hanya memberikan 50% dari pendapatan untuk Tuan kelima, tetapi segera setelah Anda datang, Tuan Harimau, Anda ingin meninggalkan 70%, yang terlalu mendominasi. Ketika para tamu di sela-sela mendengarnya, mereka semua diam-diam terpana. Wajah tersenyum ini terlalu gelap, dan ketika dia datang, dia ingin mengambil 70% dari keuntungan orang lain ini hanya memakan orang tanpa meludahkan tulang. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan kamar dagang Zongxing, meskipun semua orang kesal, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Cao Tianhu masih memiliki senyum di wajahnya. Dia memandang Mu Erlene dan berkata, presidenmu, kesepakatan ini sebenarnya bagus. Dibandingkan dengan klub Hinia Anda yang dibagi oleh kekuatan lain di masa depan, lebih baik bergabung dengan kami. Sekarang, Zongxing, kamar dagang. Dengan cara ini, siapa yang berani memprovokasi klub Hinia Anda di masa depan? Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Mu Yangge menjadi dingin. Tuan Tiger, ini masalah besar, saya harus memikirkannya. Apa? Ekspresi? Cao Tianhu terpaku di wajah Mu Erlene, presidenmu, dibandingkan dengan klub Zijingmu yang ditelan oleh kekuatan lain tanpa tulang yang tersisa, lebih baik untuk menyetujui permintaanku dan bergabung dengan kami di Zongxing. Lagi pula, 70% dari keuntungannya benar-benar tidak banyak. Di toko-toko umum, kita semua mengambil 80% atau 90% dari pendapatan. Petik 2. Saya belum pernah melihat orang yang terdengar begitu tinggi berbicara tentang keserakahan, mengapa tidak kalian bagaimana dengan merampok bank? Seberapa cepat uang akan datang? Pada saat ini, suara bercanda datang. Puci. Mendengar ini, beberapa tamu tidak bisa menahan tawa. Siapa yang bicara? Cao Tianhu langsung marah, seperti harimau ganas, melihat sekeliling. Aku. Harvey York berjalan keluar dengan tenang. Bab 46 Tuan Tersembunyi. Cao Tianhu memandang Harvey York dan berkata dengan sengit, kamu. Apa-apaan kamu, apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini? Jangan. Buang air kecil dan lihat ke cermin, apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku dengan pijakan yang sama? Petik 2. Harvey York menatap Cao Tianhu dengan acuh tak acuh, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, ini aku. Yo, apakah kamu tahu siapa aku di usia yang begitu muda? Petik 2.
Cao Tianhu bercanda tersenyum dan melirikku elegi, Presidenmu, anjing Anda tampaknya sedikit tidak patuh. Apakah Anda ingin saya membantu Anda melatihnya dan membuatnya lebih jinak? Petik 2. Mu Erlene terkikik dan berkata, Tuan Tiger, selama Anda bisa melakukannya, aku bebas. Petik 2. Lihat itu, aku akan membiarkan dia patuh dan bertingkah seperti laki-laki. Petik 2. Cao Tianhu tersenyum bangga, lalu menunjuk ke hidung Harvey York dan berkata, Wah, aku Zongxing Cao Tianhu, jika kamu tidak ingin ditangkap aku akan memberi makan ikan di sungai, lalu segera minta maaf padaku. Aku paling benci orang yang paling mengancamku. Petik 2. Wajah Harvey York berangsur-angsur menjadi dingin. Aku mengancammu, ada apa? Cao Tianhu berteriak, berlututlah untukku. Berisik. Harvey York berteriak dingin dan menamparnya. Terkunci. Suara renyah meledak. Ah! Petik 2. Cao Tianhu berteriak kesakitan, tubuhnya yang gemuk langsung terbang keluar, dan jatuh di pintu clubhouse. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga semua orang yang hadir tidak bereaksi. Beberapa tamu yang tidak mengenal Harvey York memandang Harvey York seperti orang bodoh. Siapa ini Leng Tuking? Apakah dia tahu siapa yang dia lawan? Petik 2. Ya Tuhan. Ini adalah Tuan Harimau Nunceng sudah mati, anak ini sudah mati. Petik 2. Anak muda sangat berapi-api, jika dia melakukan ini, bahkan presidenmu tidak dapat menahannya. Semua orang membicarakannya, tetapi tiba-tiba mereka menemukan dengan aneh bahwa sebagai presiden, Mu Yangge tidak menegur kesombongan ini sama sekali. Pelayan kecil itu seolah diam-diam membiarkan anak ini melakukan ini. Apa yang terjadi di sini, mengapa saya tidak bisa memahaminya? Mungkinkah Mu Erlene tidak takut dengan balas dendam Cao Tianhu? Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, Cao Tianhu berdiri dengan bantuan anak buahnya. Menutupi setengah dari wajahnya yang bengkak, dia meraung pada Mu Yangge, Mu Yangge, apa maksudmu, apakah kamu ingin memaafkan kenakalan orang-orangmu? Petik 2. Mu Yangge memandang Cao Tianhu dengan dingin, Tuan Harimau, aku tidak. Tidak berarti apa-apa, apa yang dia maksud adalah apa yang saya maksud. Oke, sangat bagus. Cao Tianhu benar-benar marah, dia menatap elegimu, dan berkata dengan kejam, Mu Elegi, saya awalnya ingin berbicara dengan Anda tentang ini. Tumpukan bisnis, karena Anda begitu bodoh tentang sanjungan, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya karena memalingkan wajah Anda dan tidak mengenali orang. Hari ini, Anda harus setuju jika Anda tidak setuju jika tidak, saya pasti akan menjadikan Hinia Club Anda merasa tidak nyaman. Gak enak. Petik 2. Harvey York mencibir. Kamu bisa mencoba. Cao Tianhu, tahukah kamu keberadaan seperti apa yang kamu hadapi? Menatap Harvey York dengan wajah garang, ya Tuhan, kamu benar-benar gila. Harvey York menyipitkan mata dan tersenyum, orang tua, apakah kamu tahu keberadaan seperti apa yang kamu hadapi? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bukan hanya para tamu yang tidak mengenal Harvey York, tetapi bahkan staf di clubhouse pun tercengang. Ini terlalu gila, terlalu kaku, hanya saja Cao Tianhu tidak dianggap serius. Saudara Sun, dia adalah ketua kamar dagang Zongxing, dan dia setenar tuan kelima. Jika dia sangat menyinggung perasaannya, saya khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Li Heng, keamanan kapten, mengingatkan dengan suara rendah. Meskipun staf clubhouse baru mengetahui dari mulut Cao Tianhu bahwa kamar dagang Wulong telah berpindah tangan dan meninggalkan Hinia Clubhouse, mereka tidak jelas tentang apa yang terjadi. Jangan khawatir, aku di sini, tidak apa-apa. Petik 2. Harvey York hanya menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, Li Heng dan yang lainnya tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasa nyaman di hati mereka. Ya, Saudara Sun memukuli Chen Junfeng sampai mati beberapa hari yang lalu, tetapi sampai sekarang, Saudara Sun masih baik-baik saja. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Saudara Sun pasti memiliki cara untuk menyelesaikan urusan hari ini. Oke, menarik, sepertinya anak-anak muda hari ini semuanya melanggar hukum, mereka berani menginjak kepala Lao Su untuk buang air besar dan buang air kecil. Cao Tianhu tertawa marah, lalu melambaikan tangannya. Zhang Mang, Feng Kun, ajari aku bagaimana menjadi seorang pria. Ya, Tuan Harimau. Zhang Mang dan Feng Kun mengangguk hormat, lalu berjalan langsung menuju Harvey York. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari mereka berdua, terpana sampai-sampai semua orang yang hadir tidak bisa bernapas. Harvey York, aku akan membantumu. Mu Erlene melangkah keluar dan berdiri di samping Harvey York. Melihat ekspresi gugup wanita itu, Harvey York menghangatkan hatinya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, bersihkan saja kedua limbah itu. Petik 2.
Pada saat ini, Zhang Mang dan Feng Kun sangat marah ketika mereka melihat sikap acuh tak acuh Harvey York. Feng Kun menendang kakinya seperti bola meriam dan menyerang Harvey York. Pada saat mendekati Harvey York, Feng Kun diam-diam menuangkan keberuntungannya ke lengan kanannya, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan meraihnya langsung ke arah dada Harvey York. Teknik cakar harimau. Cakar mencuat, udara tercabik-cabik, dan ada ledakan sonik, benar-benar seperti harimau yang menjelajahi cakarnya. Para tamu di sekitar dan staf di clubhouse semua ketakutan ketika mereka melihat ini. Melihat Harvey York tidak tergerak, Feng Kun mencibir. Meskipun teknik cakar harimau miliknya belum mencapai puncak kultivasinya, tidak lagi menjadi masalah untuk merobek pohon besar dengan pinggang tebal dengan satu cakar. Tidak ada keraguan bahwa cakar ini cukup untuk merobek daging anak ini. Ah! Melihat adegan sengit ini, gadis-gadis pemalu di sekitar tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Hati-hati! Mu Erlene juga mengingatkan. Detik berikutnya. Ledakan. Saya hanya mendengar suara seperti balok besi yang dipukul. Semua orang yang hadir merasa jantung mereka tiba-tiba berhenti. Meskipun banyak dari mereka tidak mengerti seni bela diri kuno, cakar Feng Kun barusan sudah cukup untuk membunuh orang. Tapi segera, semua orang yang hadir tercengang. Mereka membayangkan bahwa gambar China Fang Sun dibunuh oleh satu cakar tidak muncul. Harvey York hanya berdiri di sana dengan tenang, seperti batu, tidak bergerak. Meskipun pakaian di dadanya robek beberapa kali, daging di dadanya tidak terluka, bahkan tidak ada jejak. Bagaimana situasinya? Bukankah orang ini cukup mendominasi sekarang? Bagaimana dia bisa turun dengan kekuatan sekecil itu? Petik 2. Seseorang di antara kerumunan berkata dengan curiga. Lucu. Semua orang juga bingung, merasa bahwa Feng Kun adalah suara guntur dan sedikit hujan. Cao Tianhu juga berpikir itu sangat aneh. Betapa menakutkannya, teknik cakar harimau, Feng Kun, dia telah melihatnya sebelumnya, dan ketika satu cakar jatuh, bahkan pelat baja akan meninggalkan jejak. Selain itu, alasan mengapa Feng Kun bernama 5 Jenderal Harimau benar-benar terbunuh oleh dirinya sendiri, orang-orang yang mati di tangannya bukan 800, tetapi 1,000, dan bahkan ada banyak tuan. Feng Kun, seriuslah, jangan bercanda. Petik 2. Cao Tianhu mengira Feng Kun tidak bertarung dengan serius, jadi dia mengingatkannya. Namun, hanya Feng Kun yang paling tahu. Bahkan jika teknik cakar harimau, yang baru saja dia lakukan tidak memiliki 10 keberhasilan, setidaknya 70%. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuh anak ini dengan satu cakar, kamu masih bisa melukainya dengan serius. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa menyakiti anak ini sedikit pun. Menguasai. Tanpa diduga, pelayan kecil ini ternyata adalah master tersembunyi. Bab 47 permainan sudah berakhir. Feng Kun tampak serius dan berkata dengan dingin, wah, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, maka aku harus serius. Petik 2. Harvey York menguap dan berkata, kupikir itu milikmu. Seberapa kuat teknik cakar harimau, saya tidak mengharapkan kekuatan seperti itu, saya sangat kecewa. Petik 2. Kematian pengadilan. Wajah Feng Kun memerah, dan dia berteriak, langsung mengerahkan semua kekuatannya yang sebenarnya, kemudian sebuah cakar meraihnya ke leher Harvey York. Namun, tepat saat cakar Feng Kun terulur, sosok Harvey York melintas, dan dia menghindari cakar Feng Kun seperti hantu dan mendatanginya. Kamu. Petik 2. Feng Kun tampak terkejut, matanya penuh ketakutan. Cepat. Terlalu cepat. Kecepatan ini benar-benar tidak manusiawi. Namun, sebelum Feng Kun selesai berbicara, Harvey York mengulurkan tangan kanannya, meraih pakaian di dadanya, mengangkatnya, dan menghancurkannya ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan. Feng Kun bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, jadi dia memuntahkan seteguk darah. Adapun ubin di bawahnya, mereka telah retak. Aula itu sunyi selama beberapa detik, dan kemudian mendidih seperti air dalam wajan. Teman ini terlalu kuat, dia bahkan menjatuhkan Feng Kun, salah satu dari 5 jenderal di kerumunan. Petik 2. Ya Tuhan, aku tidak menyangka teman ini menjadi master tersembunyi. Apa? Petik 2. Pria tampan, ingatlah untuk menambahkan saya di WeChat setelah itu, saudara perempuan saya menyukai pria yang mendominasi seperti Anda. Untuk sesaat, tamu pria dan wanita di clubhouse semua berteriak, dan rasanya luar biasa menyenangkan. Tidak hanya para penonton, tetapi juga penjaga keamanan, pelayan dan wanita di clubhouse terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa Brother Sun tahu seni bela diri dan sangat kuat, satu orang dapat mengalahkan lebih dari 30 orang. Namun, itu bukan konsep yang sama untuk mengalahkan 30 atau lebih pria kokoh dan mengalahkan 5 jenderal harimau.
Bagaimanapun, 5 Jenderal Harimau dapat mengalahkan 100 dengan satu serangan, tetapi mereka masih dikalahkan oleh Saudara Sun dengan satu gerakan. Kekuatan Saudara Sun itu telah tumbuh ke berbagai tingkat. Untuk sementara, staf di clubhouse menatap kosong ke arah Harvey York, seolah-olah mereka mengenal Harvey York untuk pertama kalinya. Ternyata sampai hari ini, kekuatan yang ditunjukkan Harvey York hanyalah puncak gunung es. Pada saat ini, ketika Cao Tianhu dan anggota kamar dagang Zhongxing mendengar ratapan Feng Kun, mereka pulih dari keterkejutan mereka satu persatu. Ketika Cao Tianhu melihat Feng Kun meringkuk seperti anjing mati di tanah, tinjunya mengepal erat, dan sudut mulutnya berkedut. Dia berpikir bahwa dia akan memakan Mu Erlene sampai mati hari ini, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan membunuh seorang anak kecil di tengah jalan dan mengacaukan rencananya secara keseluruhan. Mata Cao Tianhu memerah, dan dia meraung dengan marah, "Zhang Mang, bunuh dia bagaimanapun caranya aku, ya, Tuan Harimau. Akan menanggung semua konsekuensinya." Dia mengambil dua kaki kokoh dan meluncurkan serangan langsung ke arah Harvey York. Bang bang bang. Setiap kali dia melangkah, tanah bergetar, membuat orang berdebar meskipun kecepatannya tidak secepat Feng Kun. Dia dengan cepat mendekati Harvey York, mati. Zhang Mang meraung, langsung memutar kepalan tangan seukuran karung pasir, dan menghantam wajah Harvey York. Ledakan sebuah pukulan dilemparkan, dan udara mengeluarkan suara retakan yang tajam, seperti pendobrak yang dihancurkan. Semua orang yang hadir tiba-tiba merasa bahwa hati mereka terangkat. Bahkan jika mereka berjauhan, mereka bisa merasakan kekuatan menyebar dari pukulan ini. Tidak ada keraguan bahwa jika Anda terkena pukulan ini, kepala Anda akan hancur. Namun, pada saat Zhang Mang meninju, Harvey York mengangkat tangan kirinya dengan cepat, dan ledakan yang keras terdengar seperti ledakan yang menggelegar, langsung memblokir pukulan Zhang Mang. Kel 1K Harvey York masih tidak bergerak, tetapi ubin di bawah kakinya telah benar-benar hancur. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan pukulan Zhang Mang. Namun meski begitu, Harvey York masih memblokirnya. Nya. Petik 2. Tiba-tiba, suara terengah-engah terdengar di aula. Ya Tuhan! Orang ini jenius! Ada seruan dari kerumunan. Jika ada dewa perang di dunia ini, maka itu pasti orang ini. Suara lain terdengar. Dipaksa untuk menerima pukulan Zhang Mang, Harvey York tampak seperti bukan apa-apa, tersenyum ringan, dan berkata, kekuatannya tidak buruk, dia adalah bakat yang mudah dibentuk. Saudaraku, saya sangat mengagumi Anda, apakah Anda ingin mengikuti saya? Petik 2. Dengan muhung. Petik 2. Zhang Mang menyeringai, kamu tidak memenuhi syarat. Suara itu jatuh. Zhang Mang menghentakkan kakinya, mengepalkan tangan kanannya, mengubah sudutnya, dan meninju dada Harvey York. Suara mendesing. Sebuah pukulan dilemparkan, dan momentumnya berat, seperti harimau lapar yang bergegas mencari makanan, sangat ganas. Apalagi pukulan ini tidak hanya kuat, tetapi juga beberapa kali lebih cepat dari pukulan sebelumnya. Bentuk harimau dari tinju Xingyi, tidak buruk, tidak buruk. Mata Harvey York menyala, tubuhnya sedikit miring, dan dia dengan mudah menghindari pukulan itu. Saudaraku, jika aku membimbingmu, keterampilan tinjumu akan naik beberapa langkah. Harvey York berkata sambil tersenyum. Berhenti bicara besar, lihat triknya. Zhang Mang meraung, mengepalkan tangan, seperti badai, menghantam Harvey York. Sambil menghindar, Harvey York berkata dengan senyum santai, saudaraku, saya serius, saya menyambut Anda untuk datang kepada saya kapan saja. Nah, sekarang, permainan sudah berakhir. Suara itu belum selesai. Sosok Harvey York melintas dan menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Zhang Mang. Segera, Harvey York menyeringai, saudaraku, biarkan kamu melihat kekuatan sebenarnya dari tinju Xingyi. Tinju Xingyi bentuk harimau-harimau melolong di pegunungan. Dengan teriakan keras, Harvey York langsung meninju Zhang Zhang. Dada nekat meledak di atas. Mengaung. Pukulan ini, meskipun sama dengan tindakan Zhang Mang, tetapi kecepatan dan kekuatan pukulannya telah berlipat ganda. Samar-samar, para penonton sepertinya melihat bentuk harimau ganas, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Zhang Mang. Ini. Petik 2. Zhang Mang terkejut. Dia tidak berharap Harvey York menggunakan aksinya untuk melawannya sama sekali. Tapi intinya adalah, bahkan jika dia tahu teknik tinjunya sendiri, dia masih tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Ledakan keras. Pukulan ini mendarat dengan keras di dada Zhang Mang. Zhang Mang berteriak kesakitan, tubuhnya yang besar terbang keluar seperti karung pasir, dan jatuh dengan keras dari klub Hinia. Pada saat ini, semua orang memandang Harvey York seolah-olah mereka sedang melihat dewa.
Hanya dengan 2 gerakan, mereka mengalahkan 25 jenderal besar Zhongxing. Jika ini menyebar, tidak hanya Nuncheng, tetapi seluruh kota Aorus Hills akan menjadi sensasi. Baru sekarang Cao Tianhu menyadari bahwa Harvey York tidak biasa. Dia menatap Harvey York dengan cermat, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Wah, siapa namamu?" Petik 2. Harvey York. Petik 2. Harvey York mengucapkan 2 kata dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, para tamu yang hadir menjadi sensasi lagi. Persetan orang ini Harvey York. Beberapa hari yang lalu, Harvey York, tuan muda dari keluarga Chen, yang kehilangan kesabaran. Seorang pemuda berseru kaget. Sepertinya tidak mungkin salah, dia adalah Harvey York. Seorang pemuda lain menelan tenggorokannya dan berkata, "Saya mendengar dari seorang teman saya bahwa 3 hari yang lalu, saudara ini menghancurkan pihak ketiga yang dipanggil oleh Chen Junfeng. Sendiri. Lebih dari selusin orang, dan mereka memukuli Chen Junfeng sampai menangisi ayah dan ibunya." Bab 48 Apa yang mendominasi? Untuk sementara waktu, beberapa putra kaya dan muda yang hadir memandang Harvey York dengan mata memuja, ingin mengenali Harvey York sebagai kakak laki-laki tertua sekarang. Beberapa wanita muda dan wanita muda bahkan memiliki mata yang bersinar, seolah-olah mereka telah melihat harta langka. Jika Harvey York mau, mereka hanya perlu mengaitkan jari mereka, dan mereka pasti akan menerkam. Melihat adegan ini, Mu Erlene di samping cemberut sedikit tidak senang. Orang ini suka menjadi pusat perhatian, dan dia terpesona oleh kuku-kuku ini. "Jadi kamu adalah Harvey York?" Petik 2. Cao Tianhu menyipitkan matanya dan berkata, "Aku tidak menyangka ada naga asli yang tersembunyi di klub Hinia kecil." Petik 2. Cao Tianhu berkata, mengambil napas dalam-dalam, dia melanjutkan, "Namun, nak, jangan terlalu bangga seperti." Kata pepatah, 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Tidak peduli seberapa kuat kamu sendirian, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membuat gelombang. Harvey York. Ya, di zaman sekarang ini, tidak mungkin untuk melakukannya sendiri. Bagaimanapun, kamar dagang Zhongxing sama terkenalnya dengan kamar dagang Wulong, dan memiliki ribuan orang di bawah kendalinya. Bahkan jika Harvey York bisa bertarung sendirian, bisakah dia mengalahkan ribuan orang? Terlebih lagi, selain 5 jenderal harimau, kamar dagang Zhongxing juga memiliki 6 berlian besar yang tidak lebih lemah dari 5 jenderal harimau. Pada saat itu, jika 5 jenderal macan dan 6 raja besar King Kong bekerja sama untuk menghadapi Harvey York, bagaimana Harvey York dapat mengalahkannya? Siapa bilang Tuan Harvey hanya 1 orang? Pada saat ini, suara yang kuat datang dari luar pintu. Segera setelah itu, hanya langkah kaki yang mantap dan kuat yang terdengar. Semua orang menoleh dan melihat keluar pintu. Saya melihat seorang pria maskulin dan mendominasi dalam kemeja hitam dengan wajah tajam dan pisau. Pria ini adalah Zhao Tianxun. Di belakang Zhao Tianxun ada 13 pria mengenakan lengan pendek hitam ketat, dengan ekspresi serius dan aura kuat. Melihat orang yang datang, staf dan tamu dari clubhouse yang hadir terkejut. Bukankah ini Zhao Tianxun, wakil ketua pedagang 5 naga? Kenapa wakil ketua Zhao ada di sini? Hanya untuk wakil ketua Zhao. 13 Taibao juga ada di sini. Taibao menuju Harvey York datang. Setelah datang ke Harvey York, Zhao Tianxun melambaikan tangannya. Harvey. Zhao Tianxun dan 13 Taibao membungkuk ke arah Harvey York, terlihat sangat saleh. Suara keras bergema di seluruh clubhouse, mengguncang hati semua orang yang hadir. Kecuali Mu Erlene, tidak ada orang lain yang mengerti mengapa ini. Mengapa pria nakal seperti Zhao Tianxun dan 13 Taibao memperlakukan pelayan dengan sangat hormat? Mereka semua akan merasa seperti sedang bermimpi jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Berdiri di samping Harvey York, Mu Erlene juga sangat bersemangat. Hanya butuh beberapa hari bagi Harvey York untuk menaklukkan kamar dagang Wulong. Saya khawatir tidak akan lama bagi Harvey York untuk menjadi Raja Aorus Hills. Samar-samar dia merasa bahwa dia benar-benar membuat taruhan yang tepat kali ini. Ada potensi yang benar-benar tak terbatas dalam diri pria ini. Harvey York hanya mengangguk, lalu berkata, "Tianxun, kenapa kamu ada di sini?" Petik 2. Zhao Tianxun tersenyum dan berkata, "Tuan Harvey, saya datang ke sini hari ini untuk melaporkan beberapa hal kepada Anda. Omong-omong, saya membawa 13 saudara yang bertanggung jawab atas berbagai industri kamar dagang untuk mengenal Anda." Petik 2. Yah, urusanmu. Mari kita bicarakan nanti, mari selesaikan masalah ini terlebih dahulu, kata Harvey York ringan. Pada saat ini, ketika orang-orang yang hadir mendengar percakapan antara Harvey York dan Zhao Tianxun, mereka terkejut lagi.
Rasa hormat Zhao Tianxun, dan ketenangan serta sikap santai Harvey York, ini benar-benar seperti dialog antara atasan dan bawahan. Pada saat ini, staf clubhouse dan tamu yang hadir tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana situasinya. Mengapa Wakil Presiden Zhao memperlakukan pihak lain dengan sangat hormat? Apa hubungan antara keduanya? Mendengar kata-kata Harvey York, Zhao Tianxun mengangguk dengan hormat, lalu berbalik untuk melihat Cao Tianhu, dan berkata dengan kaget, Cao Tianhu, mulai sekarang, Kamar Dagang Wulong dan Klub Zijing akan hidup berdampingan. Jika Anda berani menyentuh orang-orang dari Klub Zijing, kamu bisa mencobanya dan lihat apakah saudara-saudara kita dari Kamar Dagang Lima Naga setuju. Bang bang bang. Tiba-tiba, 13 taibao melangkah maju dan berdiri di belakang Zhao Tianxun. Pemaksaan dan aura yang kuat tidak bisa tidak dilepaskan, dan beberapa adik laki-laki yang dibawa oleh Cao Tianhu sangat ketakutan sehingga mereka mundur selangkah. Cao Tianhu menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, Zhao Tianxun, siapa yang memberimu keberanian untuk berani menantangku? Bahkan, ketika Wu Sangyuan masih hidup, dia tidak berani menghadapiku, siapa kamu? Petik 2. Menghela nafas, dia berkata, era Wu Sangyuan telah berlalu, dan sekarang adalah era Tuan Harvey. Saya tidak akan bersembunyi dari Anda, sekarang, Tuan Harvey adalah pimpinan sebenarnya dari Kamar Dagang Lima Naga. Dan aku hanya berjuang untuk Tuan Harvey. Jaga saja Kamar Dagang Lima Naga. Apa? Petik 2. Ekspresi Cao Tianhu sangat berubah, dan dia menatap Harvey York dengan tatapan heran, anak ini adalah anak baru. Presiden Kamar Dagang Lima Naga. Petik 2. Itu benar. Zhao Tianxun menjawab dengan keras. Begitu kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang, menatap Harvey York dengan heran, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Secara khusus, staf clubhouse bahkan lebih bersemangat dan terpana, benar-benar terkejut oleh anak ini. Apakah kamu benar-benar Presiden Kamar Dagang Lima Naga sekarang? Kapten Keamanan Li Heng bertanya dengan suara gemetar. Harvey York mengerucutkan bibirnya dan menjawab, itu benar. Petik 2. Apa-apaan kamu pengganggu? Haha, aku tahu bahwa Kakak Sun adalah orang yang luar biasa, dan suatu hari dia akan bisa terbang selama 9 hari. Kakak Sun perkasa Kakak Sun mendominasi. Petik 2. Di masa depan, dengan Kakak Sun, saya ingin melihat siapa lagi yang berani menggertak kita. Semua staf di clubhouse berteriak, dan tiba-tiba merasa pinggang mereka lurus. Menarik, sangat menarik, Cao Tianhu tertawa dan berkata Harvey York, Zhao Tianxun, mari kita tunggu dan lihat. Saya ingin melihat apakah anak ini dapat memegang posisi Presiden Kamar Dagang Lima Naga meskipun dia marah, dia hanya bisa menahannya sekarang. Sekarang, bukan hanya Harvey York seorang master di sini, tetapi juga 13 taibao dari Kamar Dagang Lima Naga, tetapi dua-dua harimau lima besar yang dibawa olehnya semuanya terluka dan tidak bisa lagi bersaing dengan mereka. Karena itu, dia memutuskan untuk menahan nafas terlebih dahulu, dan kemudian menghitung akunnya secara perlahan. Berhenti. Petik 2. Namun, saat Cao Tianhu hendak pergi, suara acuh tak acuh Harvey York terdengar. Cao Tianhu berhenti, berbalik, dan berkata dengan sungguh-sungguh, wah, apalagi yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Harvey York tersenyum tidak berbahaya dan berkata, Tuan Tiger, memang benar bahwa tidak ada aturan dan tidak ada lingkaran. Anda selalu membuat banyak masalah di sini, mempengaruhi bisnis kami. Sekarang Anda dapat pergi, bukankah itu sedikit tidak masuk akal? Petik 2. Cao Tianhu menyipitkan matanya dan tersenyum. Berkata, lalu apa yang kamu katakan? Petik 2. Ini sangat sederhana. Petik 2. Harvey York menunjuk Mu Erlene sambil tersenyum, dan berkata, minta maaf kepada sistermu, aku akan membiarkanmu pergi setelahnya. Saya minta maaf, bagaimana dengan itu? Petik 2. Cao Tianhu tiba-tiba tersenyum. Begitu dia menerimanya, dia berkata dengan tegas, anak muda, Anda menantang garis bawah saya. Petik 2. Jadi apa? Petik 2. Harvey York bertemu dengan tatapan Cao Tian dan berkata dengan suara nyaring, aku berkata kepadamu, Cao Tianhu, jangan berpikir bahwa kamu adalah ketua Kamar Dagang Zhongxing dan aku akan takut padamu. Selama kita di sini untuk menemukan sepertiga dari ini hektar tanah, bahkan jika saya membuat kesalahan, saya harus minta maaf. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Suaranya nyaring dan kuat, seperti ledakan guntur di clubhouse, yang memekakkan telinga. Apa itu kesombongan? Ini mendominasi. Bab 49 Raja Harimau menundukkan kepalanya. Staf clubhouse sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk bertepuk tangan. Terutama 13 taibao, yang juga terkejut. Apa yang terjadi tadi malam, meskipun mereka sudah tahu dari mulut Zhao Tianxun?
Tapi, bagaimanapun juga, mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak bisa mempercayai tatapan mendominasi dan kuat satu sama lain. Tapi sekarang, mereka sedikit lebih percaya satu sama lain. Bagaimanapun, bahkan mantan tuan kelima tidak akan berani memanggil Cao Tianhu seperti ini. Namun, Harvey York berani melakukannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Harvey York melampaui tuan kelima dalam keberanian saja. Jika kekuatan Harvey York benar-benar sekuat yang dikatakan Zhao Tianxun, maka di masa depan, di bawah kepemimpinan Harvey York, Kamar Dagang Lima Naga pasti akan lepas landas. Oleh karena itu, 13 Taibao juga mengambil keputusan, dan dia harus mencari kesempatan untuk mencoba keterampilan Harvey York nanti. Pada saat ini, Cao Tianhu juga tercengang, dia tidak pernah berharap Harvey York menjadi begitu kuat, dan itu benar-benar mengejutkannya. Cao Tianhu menarik napas dalam-dalam, menatap Harvey York, dan berkata, sejak Kamar Dagang Zhongxing kami telah memantapkan dirinya di Aurus Hills, sudah bertahun-tahun sejak tidak ada yang berani menunjuk ke depan saya. Petik 2. Dia berkata, matanya seketika menjadi sengit, "Nak, apakah kamu melakukan ini untuk memprovokasi perang antara dua kamar dagang?" Petik 2. Harvey York memandang Cao Tianhu dengan acuh tak acuh, dan berkata perlahan, seperti kata pepatah, satu gunung tidak memungkinkan dua harimau, apalagi satu naga dan satu harimau. Hanya ada satu kamar dagang di Nunceng, dan itu adalah kamar dagang Wulong saya, jika kita benar-benar ingin berperang, mengapa saya harus takut pada Wulong? Kamar dagang. Petik 2. Perang. Zhao Tianxun dan 13 Taibao juga merespons secara serempak, dengan momentum. Seperti pelangi. Saat ini, Zhao Tianxun dan Sisan Taibao merasakan darah di tubuh mereka mendidih, dan mereka juga mendapatkan kembali darah dan semangat juang mereka sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Kamar Dagang Wulong dan Kamar Dagang Zhongxing telah bertarung secara terbuka dan diam-diam, kontradiksi telah meningkat, dan hanya perlu sekering untuk menyalakannya. Dan Zhao Tianxun dan yang lainnya juga sangat membutuhkan sekering ini. Sekarang, Harvey York telah muncul, dan itu juga memungkinkan mereka untuk melihat masa depan baru untuk Kamar Dagang Lima Naga. Lagi pula, mereka semua memberontak, siapa yang mau tunduk pada orang lain? Oke, bagus sekali. Cao Tianhu tertawa dengan marah, kamu benar-benar berpikir bahwa berbagai kamar Xingxiang takut kamu akan gagal. Tidakkah kamu ingin bertarung? Yah, aku, Cao Tianhu, akan menemanimu sampai akhir. Cao Tianhu, nada bicaramu tidak kecil jika kita akan bertarung, keluarga Senku akan menemaniku sampai akhir. Tiba-tiba, sebuah suara berat datang dari luar pintu. Siapa di sini? Tiba-tiba, semua orang melihat keluar pintu. Saya melihat seorang pria parubaya dan seorang wanita muda berjalan di luar pintu. Laki-laki itu bertubuh tegap, mengenakan kemeja putih berkeras stand up dan sepasang mata berbingkai emas, terlihat tampan dan lembut. Wanita itu tinggi dan ramping, mengenakan gaun putih dan membawa tas Prada di tangannya, dia memiliki temperamen yang dingin dan wajah yang lembut. Melihat dua orang ini, adegan itu gempar. Karena, orang-orang di sini adalah ayah dan anak dari Shen Qingsong dan Shen Veronica. Ya Tuhan, Tuan Shen, seorang jenius di dunia bisnis, mengapa Nona Shen, bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis, datang ke sini? Petik 2. Apakah mereka juga di sini untuk membantu Tuan Harvey? Petik 2. Ya ampun, wajah teman ini terlalu besar, dan satu orang mempengaruhi keluarga Shen. Dua hegemon grup dan Kamar Dagang Lima Naga. Petik 2. Cek, kapan aku bisa memiliki wajah seperti itu dan begitu mendominasi? Semua orang berbisik, menebak tujuan keluarga Shen datang ke sini. Ketika Cao Tianhu melihat orang itu datang, senyum muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya, pergi untuk menemuinya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Shen ada di sini, Anda akan menyambutnya dari jauh, dan menyambutnya dari jauh. Namun, ayah dan anak perempuan Shen Qingsong dan Shen Veronica mengabaikan Cao Tianhu sama sekali, dan langsung menuju Harvey York berjalan. Tangan Cao Tianhu membeku di udara, senyum di wajahnya menghilang, dan wajahnya tiba-tiba muram. Seperti kata pepatah, mengulurkan tangan dan tidak menamparkan wajah tersenyum, tapi Shen Qingsong tidak memberinya wajah sama sekali, tidak diragukan lagi menamparnya dengan keras. Haha, Harvey York, aku sudah datang kepadamu beberapa kali, kamu tidak akan menganggapku menjengkelkan, kan? Shen Qingsong bercanda. Tentu saja tidak. Petik 2. Harvey York tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Tuan Shen, Anda diterima di sini kapan saja. Petik 2. Halo, Saudara Fang. Shen Veronica juga tersenyum lembut dan menyapa. Harvey York juga tersenyum dan mengangguk, yang merupakan tanggapan. Pada saat ini, Mu Erlene di samping benar-benar terkejut.
Meskipun dia tahu bahwa Sen Veronica datang untuk mencari Harvey York beberapa hari yang lalu, dia tidak tahu bahwa hubungan antara keluarga Sen dan Harvey York begitu baik, mereka seperti teman. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan anak ini? Mu Erlene menekan keraguan di hatinya dan memutuskan untuk bertanya kepada Harvey York dengan hati-hati sesudahnya. Dia tersenyum dan menyapa Sen Kingsong dan Sen Veronica. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Cao Tianhu lagi. Dia memandang Sen Kingsong dan bertanya, Tuan Sen, apakah Anda dan Harvey York? Petik 2. Sen Kingsong menjawab langsung, Harvey York adalah teman paling berharga dari keluarga Sen kami. Kata-kata Sen Kingsong tidak diragukan lagi menunjukkan posisinya sendiri. Ada sangat sedikit individu dan kekuatan di seluruh Aorus Hills yang dapat membuat keluarga Sen menyebut mereka teman. Terlebih lagi, sekarang Sen Kingsong telah menambahkan kata, paling berharga, artinya bahkan lebih luar biasa. Pada saat ini, mata semua orang yang hadir di Harvey York berubah secara dramatis, dan mereka tidak lagi berani meremehkan pelayan kecil ini. Apakah itu kekuatan pribadi Harvey York, identitasnya sebagai Presiden Kamar Dagang Lima Naga, atau identitasnya sebagai teman keluarga Sen, itu cukup untuk langsung membunuh banyak generasi kedua yang hadir. Mendengar kata-kata Sen Kingsong, Cao Tianhu hanya bisa mencicit di dalam hatinya. Jika keluarga Sen terlibat dalam pertempuran ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tampaknya dia juga harus menang atas sekutunya. Tepat ketika Cao Tianhu sedang berpikir, Sen Kingsong berbicara. Tuan Cao, saya tahu sedikit tentang apa yang terjadi sekarang. Sangat tidak pantas bagi Anda untuk datang ke sini untuk membuat masalah. Jadi, saya pikir Harvey York benar, Anda harus meminta maaf kepada nonamu. Petik 2. Tinju Cao Tianhu sedikit mengepal. Genggam, ragu sejenak, dan akhirnya menyerah. Hanya mengandalkan mereka untuk mensejahterakan Kamar Dagang, mereka benar-benar tidak dapat bersaing dengan dua kekuatan utama Kamar Dagang Lima Naga dan keluarga Sen. Jadi, bahkan jika dia kehilangan muka, dia harus menundukkan kepalanya hari ini. Cao Tianhu menghela napas dalam-dalam, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Mu Erlene, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Presidenmu, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, Cao Tianhu tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, tetapi membawa orang-orangnya sendiri ke arahnya, pergi keluar pintu. Namun, ketika dia sampai di pintu, Cao Tianhu berhenti sebentar dan berkata dengan keras, Tuan Sen, Harvey York, ketika yang disebut Feng Shui berbalik, siapa yang bisa tertawa terakhir, mari kita lihat. Setelah itu, Cao Tianhu mengambil orang-orang menjauh. Begitu Cao Tianhu pergi, Mu Erlene membiarkan orang-orang yang berkumpul bubar, dan kemudian membiarkan Zhao Tianxun, Sen Kingsong dan yang lainnya datang ke kantornya. Mu Erlene meminta pelayan untuk menyajikan teh, dan kemudian berkata, Tuan Sen, Saudara Zhao, Anda di sini hari ini untuk menemukan Harvey York untuk sesuatu, kan? Kemudian Anda berbicara, saya akan menghindarinya untuk sementara waktu. Setelah berbicara, Mu Erlene hendak pergi. Saudarimu, semua orang adalah orangnya sendiri, tidak perlu menghindari mereka, tetap di sini, kata Harvey York. Sen Kingsong dan Zhao Tianxun juga berkata sambil tersenyum, meminta Mu Erlene untuk tinggal. Mu Erlene tidak munafik, jadi dia duduk di sebelah Harvey York. Dia juga ingin tahu mengapa Sen Kingsong dan Zhao Tianxun datang untuk mencari Harvey York pada waktu yang sama hari ini. Bab 50 Jenderal Pertama.